Video hari ini pasti banyak yang nonton karena emasnya turun. Kita lihat sama-sama. Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Ya, seperti biasa hari ini kita mau update harga lagi karena gue udah lama banget gak bikin video. Terakhir bikin video kayak minggu lalu gitu ya. So many things happening di kerjaan fisik. Terlalu banyak kerjaan dan ya akhirnya baru kali ini baru bisa membuat video lagi. Oke, tapi sebelum kita masuk ke update harga dan analisa emas yang lagi gila-gilanya ini, gue mau minta waktu sedikit dari kalian. Tolong jangan skip bagian ini ya. Gue mau share sesuatu sama kalian. Oke guys, di belakang kita ini gue mau menampilkan sebuah Instagram dari Kak Debbie April, Kak Debbie Apriliani. Wah, susah banget ini udah take berapa kali. It's hard to say this, tapi oke. Anaknya beliau yaitu adik Aulia, Aisyah Aulia, ini memiliki penyakit hidrosefalus ya. Dan kemarin itu istri gue ada menunjukkan Kak Debbie ini kepada gue dan akhirnya kita membantu sedikit lah ya, membantu sedikit. Jadi gue juga udah minta izin pada Kak Debbie untuk menunjukkan IG beliau di channel kita ini. Ya, jadi buat kalian yang mau membantu dengan doa, dengan dana, ataupun apapun lah, ya, gue berterima kasih kalau kalian mau membantu. Ya, setidak-tidaknya kita kirimkan doa supaya mereka diberikan kekuatan untuk menjalani, untuk melewati semua cobaan yang sedang mereka hadapi. Oke guys, kita langsung masuk aja ke harga Kim hari ini. Harga Kim hari ini turun banyak sekali karena tadi malam ada penurunan yang sangat banyak. Nanti kita lihat sama-sama ya. Harga Kim hari ini berada di angka 807.000 ya, 807.000 per gram, dengan harga antam pres 1 gram berada di angka 997.000 dan harga ubaya 1 gram berada di angka 917.000 ya. Turunnya banyak. Kalau dari hari sebelumnya itu turun nggak banyak sih, kalau rupiahnya nggak banyak ya, kira-kira 4.000 rupiah dari 811. Dan juga di bawahnya seperti biasa gue berikan harga-harga perhiasan dengan kadarnya masing-masing dan juga harga perhiasan di Taiwan, Hong Kong, dan juga Malaysia. Ini kurs rupiah ke Taiwan, Hong Kong, dan juga Malaysia-nya ini gue belum ganti ya. Jadi kalau misalkan ada sedikit perbedaan ya mohon maaf. Nah guys, tadi malam itu ada pergerakan yang sangat luar biasa di emas. Ya, nah tapi kalau kita ngelihat dari kalender kerjanya US itu sebenarnya nothing. Karena mereka juga kayaknya kalau nggak salah masih libur deh. Mereka masih libur. Apa liburnya hari sebelumnya, libur Chinese New Year gitu ya. Jadi nggak ada berita apa-apa yang terjadi tadi malam, nggak ada berita yang dikeluarkan. Malah beritanya itu bakal ada nanti malam dan besok ya, kalau kita ngeliat dari kalender kerjanya. Tapi kita akan lihat sama-sama ke grafiknya. Oke, ini grafik gambaran besar ya. Kita akan fokus melihat di satu pergerakan, yaitu di sini ya. Kita zoom. Oke guys, kalau di zoom ini hasilnya seperti ini ya. Ini chart jadi satu baris itu, satu lilin itu menandakan 1 jam ya. Kemarin terjadi pergerakan yang sangat luar biasa, emasnya turun ya, kemudian naik, kemudian turun lagi ya, terus di situ-situ aja. Nah, ini juga yang membuat gue akhir-akhir ini tuh susah untuk bikin video karena di market forex-nya ini pergerakannya lagi luar biasa sekali gitu. Volatile banget lah, naik turunnya tuh luar biasa sekali. Ya kalau kalian lihat ini hasil tradingan gue tadi malam plus tadi pagi ya. Dari kemarin aja gue bisa menghasilkan profit sekian, 1728 unit dari model gue kemarin itu kira-kira berapa ya? 60-an ya. 6 ribuan unit. Berarti profitnya dari satu malam itu aja bisa berapa? 30%, hampir 30% ya. Itu baru dari satu hari. Keren ya, keren. Tapi, ini gue tunjukin sama kalian. Ini adalah loss terbesar gue yang pernah gue alamin. Kalian lihat, bukan gue alamin sih sebenarnya. Gue pernah loss lebih besar, tapi ini salah satu loss yang paling dalam yang terjadi baru-baru ini. Nah, ini terjadinya itu tanggal 2-3 Februari.
minus 5.800 unit dari modal gue itu 10.000 unit. Kalau kalian lihat kan berarti minusnya itu 60%, dalam banget. Nah, pertanyaannya nih, ini terjadi berapa lama? 1 hari juga. Ya, jadi buat kalian yang pengen belajar forex harus hati-hati banget, karena kalau kalian nggak, mental kalian nggak jadi, gampang panasan, ya habis semuanya. Nah, tapi dari minus yang segini dalam guys, gue break dulu dari trading forex ya 1 hari, kemudian bangkit lagi, dan dari hari itu, dari tanggal 4 ya, berarti 4 Februari sampai hari ini, kita lihat profitnya adalah 4.100 unit. Berarti udah balik ya 80% lah, sisa sedikit lagi ya. Jadi buat kalian yang mau belajar forex harus hati-hati banget ya, kalian benar-benar harus belajar dan pakai modal yang sangat kecil ya. Kalau yang rekanan gue ini bisa mulai dengan $25, berarti kira-kira 400.000, dan itu aja nanti bisa dimasukin dompet dulu segala macam. Jadi kita bisa trading cuma pakai $5 atau ya berarti 90.000 gitu ya. Harus belajar, yang penting harus belajar, karena kalian pasti akan rugi dulu. Nanti juga akan ada masanya kalian rakus gitu. Jadi belajar dulu, puas-puasin belajarnya. Nah, nanti kalau kalian benar-benar mau fokus trading, nah baru kalian dengan modal yang cukup besar. Oke, kita lihat, balik lagi kita lihat chartnya. Oke, dari chart ini kemarin gue sudah menggambarkan ya, ada sebuah pola ya. Polanya itu seperti ini. Kalau orang bilang ini polanya, bahasa Inggrisnya pennant, gue nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Namanya pola pennant, bearish pennant ya, bearish pennant. Nah, jadi kalau kita ngelihat di situ kan ada bentuk segitiga ya. Nah, di sebelah kirinya ini ada panah warna kuning. Ya, kemudian itu yang akan diduplikasi di sebelah kanannya menjadi target price-nya, dan target price-nya ini udah tercapai. Ya, jadi dari analisis tadi kemarin sore kayak, kalau nggak salah jam 5 kayak gue mengeluarkan analisis seperti ini, dan ternyata bener kejadian emasnya ngedrop banyak. Di sini gue nggak ambil trade ke bawah karena menurut gue terlalu resiko, tapi di bawah ke atasnya itu pas dia pullback ke atas gue dapat sedikit, kira-kira berapa sih ya, 100 pip mungkin ya, 150 pipan kira-kira gue dapat ya, puji Tuhan ya. Tapi setelah itu dia drop lagi dan sekarang stay di angka kira-kira 1790-an ya, 1793, 1787 kira-kira situan. Nah, kalau kita melihat sekarang trennya masih tren turun ya, masih downtrend. Nah, sekarang gue akan memberikan analisa pergerakan dari emas ini. Sekali lagi gue sampaikan, ini bukan rekomendasi kalian untuk beli atau jual. Ini hanya analisa gue semata ya, opini gue. Kalau kalian mau percaya ya boleh, kalian tidak percaya ya boleh ya. Tapi ini adalah opini gue. Di sini gue akan menggambarkan 2 skenario yang kemungkinan terjadi. Ya, kita lihat skenario pertama itu seperti ini. Ya, di mana dari harga ini dia akan naik menyentuh garis biru, dan kemudian dia mulai turun lagi, mulai downtrend lagi. Dan skenario kedua menyentuh garis biru dan dia lanjut ke atas. Nah, kalau kita lihat dari video-video sebelumnya, kalian kan juga pasti udah pada nonton semuanya ya. Nah, ini juga sama yang gue sebutkan tentang Bang Jeffrey Hendra ya. Beliau itu mengarah kepada analisis, bukan analisis gue ya, tapi ya itu analisis yang dikeluarkan oleh orang-orang analis Citibank. Nanti lihat videonya ya, kalian lihat videonya yang ini ya, nanti gue berikan di sini. Mereka bilang kemungkinan emas akan mencapai 2.200 atau bahkan 2.400 di bulan April. Ya, itu analisis mereka, dan kayaknya Bang Jeffrey Hendra ini mengarah kepada situ yang kemarin abangnya marah sama saya gitu. Nah, kalau kita melihat dari apa yang ada benar-benar di grafik ini, ya, gue nggak setuju sama analisanya orang-orang yang gue sampaikan tadi, yang katanya emasnya sampai 2.300 sampai 2.400, itu kayaknya sih nggak sampai sih. Karena untuk sementara waktu kelihatannya masih downtrend, ya, masih akan turun. Jadi dari 2 skenario yang tadi gue sampaikan pada kalian, gue lebih memilih skenario pertama, di mana
dia akan naik dulu, mencoba untuk meretest. Naiknya pun kemungkinan nggak sampai garis biru, ya. Kemungkinan tidak akan sampai garis biru, tapi akan sampai di garis putih. Oke, kemungkinan akan naik garis putih, berarti kira-kira di angka 1840-an, dan kemudian dia akan mulai turun lagi. Oke. So, konklusinya apa? Buat kalian yang masih punya dana untuk membeli emas, ya, gue bilang tahan dulu, tunggu dulu, kita lihat ke depan, jangan buru-buru beli, karena kelihatannya masih akan mengalami penurunan. Oke, so gitu dulu analisa gue hari ini guys. Thank you buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Gue mohon bantuan doa dari kalian karena besok gue akan merayakan sedikit ulang tahun kecil-kecilan di panti asuhan, ya. Semoga sehat-sehat, semuanya aman-aman, dan semoga semuanya mendapatkan berkat dari apa yang akan gue lakukan. So, segitu dulu guys, thank you. Jangan lupa tinggalin jempol buat gue supaya gue tambah semangat, and komen aja kalau kalian mau tanya apa-apa. Dan gue masih menunggu surat dari US supaya monetisasi di channel ini bisa aktif lagi. Aduh, ini kantor posnya gimana nih, barangnya nggak datang-datang gitu kan. Udah nungguin lama banget. Oke, segitu dulu. Thank you buat yang udah dengerin, and see you in the next video. Bye.